Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan kita yang adil, yang selalu melakukan hal-hal yang baik dan indah dan bahkan luar biasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam situasi masa pandemi ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih sehat-sehat, kuat, Tuhan masih berikan kekuatan kepada kita, dan saya percaya kekuatan dan kesehatan yang kita rasakan dan alami di sepanjang tahun ini sampai pada hari ini akan tetap terus Tuhan kerjakan bagi kita di hari-hari ke depan, bahkan di tahun yang baru nanti. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca, kita akan melihat sebuah kisah, peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Saya akan baca ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Demikian bunyinya. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini adalah merupakan pernyataan dari seorang yang bernama Simeon. Simeon ini adalah seorang yang menjadi imam. Dia adalah orang yang tinggal di dalam bait Allah dalam usia yang sudah sangat banyak gitu ya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-25, di sana dikatakan, dijelaskan, dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang saleh, dan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi keberadaan Simeon ada di dalam rumah Tuhan adalah menantikan penghiburan bagi orang Israel. Artinya bahwa dia menantikan janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada orang Israel, di mana akan ada seorang yang menjadi juru selamat. Jadi Simeon dalam kehidupannya setiap hari, dia hidup menurut kehendak Tuhan, dan dikatakan di sana dia hidup dalam Roh Kudus. Dia hidup di dalam hidup yang benar. Nah, ketika Yusuf dan Maria datang di dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan, untuk membawa Yesus, bayi Yesus untuk diserahkan, maka bertemulah Simeon ini dengan Yesus dan kedua orang tuanya. Dan ternyata dalam pertemuan ini, saya percaya Roh Kuduslah yang berbicara kepada Simeon. Simeon menyatakan bahwa Yesus itu adalah penghibur yang dinanti-nantikan oleh orang Israel.
Yesus adalah juru selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Itu sebabnya keluarlah pernyataan dari Simeon, ayat yang sudah kita baca gitu tadi. Dan dari setiap ayat yang kita baca di dalam bagian ini, kita melihat bahwa ternyata Simeon dia hanya menantikan seorang penghibur itu. Yang Simeon nantikan, dia tinggal di dalam bait Allah sampai usianya yang sudah lanjut. Dia hanya menantikan penghibur itu. Jadi dapat kita bayangkan gitu, seorang Simeon yang menantikan penghibur juru selamat itu. Dia nggak tahu seperti apa, siapa dia. Tetapi yang pasti dia sedang menantikan itu. Nah, kalau itu sudah datang berarti dia sudah akan meninggal. Dia sudah berakhir. Artinya apa yang dia nantikan itu sudah terwujud. Dari sekian tahun dia menantikan seorang penghibur, seorang juru selamat yang akan datang. Ketika Yesus dibawa di bait Allah oleh Yusuf dan Maria dalam usia yang masih 8 hari gitu saudara ya. Yesus masih 8 hari, masih bayi. Seorang yang masih bayi, anak-anak yang masih bayi, yang belum tahu apa-apa. Tetapi Simeon bisa mengenal, Simeon bisa tahu bahwa inilah juru selamat. Inilah penghibur yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Itu sebabnya ayat yang sudah kita baca, yang saya katakan tadi itu adalah sebuah pernyataan dari Simeon. Dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Artinya, kalau nanti Simeon mati, dia mati dalam keadaan damai sejahtera. Karena apa yang dia nantikan, itu sudah ada sekarang. Dia tidak lagi merasa berhutang dengan orang Israel. Karena sekian tahun dia harus ada di dalam bait Allah, menantikan seorang juru selamat, seorang penghibur yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Ketika Yesus datang bersama dengan orang tuanya ke bait Allah, dibawa oleh Yusuf dan Maria. Ini yang tadi saya katakan bahwa orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia adalah orang yang dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan Simeon, ketika dia melihat bayi Yesus, Roh Kudus pasti berbicara kepada Simeon, mengatakan, inilah sang penghibur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya memposisikan diri saya seperti Simeon, menantikan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan bahwa akan Tuhan nyatakan itu. Dan ketika Tuhan nyatakan apa yang Tuhan janjikan itu, senang saudara. Saya akan bersukacita. Dan Simeon merasakan sukacita itu. Betapa dia sangat bersyukur, betapa dia sangat bersukacita. Dia masih dapat melihat sang penghibur, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, itu sekarang ada di hadapannya. Itu sekarang hadir di hadapannya.
Walaupun dalam penantiannya, dia tidak tahu kapan datang penghibur itu. Dia tidak tahu kapan datang juru selamat itu. Tetapi yang ada di dalam keyakinan dan percayanya, dia yakin bahwa juru selamat itu pasti akan datang. Juru selamat itu pasti akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi sebuah pernyataan pengakuan dari Simeon. Kalau saya mau pergi, saya akan pergi dalam damai sejahtera, kata Simeon. Karena aku sudah melihat, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria tidak tahu, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simeon. Karena Simeon sendiri yang mengalami, Simeon sendiri yang menantikan pernyataan Tuhan, menantikan penghibur itu. Sehingga ketika dia melihat bayi Yesus itu datang dibawa oleh kedua orang tuanya di dalam bait Allah, dia seperti melihat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga dia katakan di sana, sebab mataku melihat keselamatan daripadamu. Keselamatan daripadamu. Artinya, dengan kehadiran Yesus, berarti keselamatan itu nyata, benar terjadi. Keselamatan itu pasti akan dinyatakan oleh Tuhan. Sebagaimana penantian yang dia nantikan sekian lama, bahwa akan datang seorang penghibur bagi orang Israel. Dan seperti itulah yang menjadi keyakinan dia, bahwa keselamatan itu nyata. Keselamatan itu pasti dinyatakan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita untuk memahami, mengerti akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya yang sedang menantikan janji-janji Tuhan. Amin. Saya percaya kita menantikan janji-janji Tuhan. Dan yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dan sekali lagi, apa yang dialami Simeon yang menantikan janji Tuhan dan itu dinyatakan oleh Tuhan, saya percaya janji Tuhan bagi kita itu tidak mungkin tidak akan dinyatakan oleh Tuhan. Itu pasti dinyatakan oleh Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa Tuhan akan berikan itu kepada kita. Simeon gak tahu seperti apa janji Tuhan itu, seperti apa penghibur itu. Tapi karena dia hidup di dalam Roh Kudus, ketika dia melihat bayi dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang dibawa oleh kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, dengan spontan dia katakan, aku telah melihat keselamatan bagi umat Israel. Dia katakan, berarti keselamatan itu nyata. Dan saya percaya, janji Tuhan bagi kita, itu nyata. Itu nyata. Seringkali di dalam penantian kita, di dalam kita menantikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, seringkali rasanya tidak mungkin kalau kita berpikir secara logika manusia. Mana bisa sih terjadi? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, sama seperti Simeon. Kemudian ada seorang wanita juga yang bernama Hana. Hana ini sama mereka berdua dengan Simeon. Dalam ayat yang ke-36 juga berkata begini, lagi pula di situ ada Hana,
seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi baik Hana maupun Simeon adalah 2 orang percaya, 2 orang saleh, 2 orang hamba Tuhan yang menyaksikan kepada dunia bahwa inilah juru selamat yang dinanti-nantikan. Ini memberikan sebuah pesan kepada para pembaca surat Injil Lukas ini, bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat. Gitu. Karena kita melihat, kalau kita melihat sejarah Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas, dan Lukas ini bukan orang Yahudi. Tetapi Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi dan orang Yahudi juga. Dari pernyataan yang ditulis oleh Injil Lukas lewat Simeon dan Hana, ini menyatakan bahwa benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi kalau para gembala sebelumnya sudah menjelaskan, sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan kemudian dipertegas lagi oleh Simeon dan Hana, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dari kisah ini, saya mau katakan dapat ditegaskan kepada kita bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah meleset. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah berubah. Tadi saya katakan, saya percaya kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sedang menantikan janji-janji Tuhan. Amin. Saya tidak tahu seperti apa janji Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, tetapi yang pasti kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, kita selalu setia kepada Tuhan karena kita memegang janji Tuhan. Kan gak mungkin kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita gak pegang janji Tuhan. Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan, kita gak pegang janji Tuhan, kita ya pokoknya lakukan aja. Gak ada sesuatu hal yang kita kejar gitu. Saya percaya, semua orang percaya seperti ini. Memegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita? Tadi saya katakan, seringkali ketika kita menantikan janji Tuhan, kita tidak tahu seperti apa Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Tapi yang pasti seperti apa yang dialami oleh Simeon, janji Tuhan itu akan dinyatakan walaupun dia usia sudah lanjut sama seperti Hana. Dia masih menantikan janji Tuhan. Dia tunggu di bait Allah. Seperti Hana yang dilakukan adalah berdoa, berpuasa. Dia mau lakukan itu karena dia menantikan janji. Kita pun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan karena kita memegang janji Tuhan. Tadi saya katakan, saya tidak tahu janji Tuhan dari Tuhan kepada saudara-saudara sekalian itu seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita ada tujuan.
Tujuan adalah menantikan janji Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dia akan pasti nyatakan. Di minggu yang terakhir, di bulan Desember ini, saya mau katakan kepada kita semua, janji Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Pasti Tuhan akan nyatakan. Simeon, dia menantikan sekian lama janji Tuhan. Sampai dia sudah usia lanjut. Begitupun Hana menantikan janji Tuhan. Dia sampai usia lanjut. Hanya satu yang mereka harapkan. Janji seorang penghibur bagi orang Israel. Dan Tuhan nyatakan. Tuhan mau nyatakan janjinya kepada kita. Tahun 2020 tidak lama lagi akan selesai. Dan kita akan masuk di tahun yang baru. Kita akan berkata, Tuhan, sampai sekarang janji Tuhan saya belum alami. Tuhan, sekian lama saya setia kepada Tuhan. Janji Tuhan seperti apa kepada saya belum saya rasakan. Tapi saya mau katakan saat ini kepada kita semua. Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan itu selalu menyatakan janjinya. Kalau kita hidup sama seperti yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Hidup saleh, hidup benar. Maka Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan berikan janjinya kepada kita. Kita akan dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman. Artinya ternyata Simeon selama dia hidup, dia hanya menantikan janji Tuhan ini. Luar biasa. Dan kita pun seperti itu. Kita mau setia kepada Tuhan karena kita menantikan janji Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara-saudara sekalian. Tapi yang pasti, kita semua sebagai orang percaya hidup di dalam janji Tuhan. Nah, kalau kita nggak memegang janji Tuhan, buat apa kita setia? Buat apa kita mau rajin beribadah, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita tidak pernah memegang janji Tuhan? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita memegang janji Tuhan. Kita nggak tahu kapan janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan pasti akan nyatakan janji. Dan di dalam kita menantikan janji Tuhan itu, tetaplah kita hidup benar. Kita hidup saleh seperti yang Simeon lakukan. Dia hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga janji Tuhan itu dinyatakan kepada Simeon. Kalau kita mau melihat janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Tahun 2021. Kita tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Sama seperti ketika kita ada di tahun 2019 kemarin. Saya pernah berkata, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020. Apakah ada orang yang berpikir ketika bulan Maret itu pandemi COVID itu akan muncul? COVID itu akan muncul di dalam dunia. Semua bangsa terpapar COVID. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Sampai hari ini kita masih dalam suasana seperti itu. Tahun 2021, kita nggak tahu seperti apa nanti akan terjadi. Dan kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan.
Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita pegang janji Tuhan. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah di tahun 2021 nanti kita akan hidup di dalam pertolongan Tuhan. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita selalu memegang janji Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau melayani, berkorban untuk Tuhan. Karena kita pegang janji Tuhan. Dan kekuatan kesehatan itu Tuhan akan berikan. Kekuatan kesehatan, perlindungan Tuhan itu adalah merupakan, saya mau katakan itu fasilitas yang kita terima dari Tuhan. Tapi yang utama sebenarnya adalah kita sedang menantikan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup benar, kita harus hidup saleh. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita di tahun yang baru nanti. Di tahun 2021. Jangan takut dengan situasi. Jangan khawatir dengan keadaan. Kita sudah belajar di tahun 2020. Bagaimana kita hidup dan dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya di tahun 2021 nanti Tuhan pun akan menyertai kita. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar. Pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji dia akan menolong. Pasti dia akan tolong. Tuhan berjanji dia akan memberkati. Dia pasti akan memberkati. Tetapi kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Simeon dapat berkata, mataku melihat setelah melihat keselamatan daripadamu. Mataku melihat keselamatan daripada Tuhan. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kita akan melihat janji Tuhan dinyatakan kepada kita. Kita akan melihat keberkatan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang setia. Karena kita adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuki tahun yang baru nanti dengan satu pengharapan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Dia juga yang akan menyatakan janjinya kepada kita. Dan kita akan tetap terus percaya kepada Tuhan. Akan tetap terus setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Artinya benar. Tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Tidak ada yang dapat menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya sampaikan di dalam kebaktian Natal online kita. Ada 2 orang yang mau menghalangi kelahiran Tuhan Yesus. Tapi janji Tuhan bahwa Dia akan mendatangkan juru selamat ke dalam dunia. Baik Yusuf maupun Herodes tidak dapat menghalangi Yesus. Karena itu adalah janji Tuhan. Percayalah, janji Tuhan akan tetap terus Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau kita mau tetap setia. Amin. Tetap setia terus kepada Tuhan. Tetap percaya terus kepada Tuhan. Jangan pernah berkata bosan. Jangan pernah berkata saya capek. Tetap lakukanlah firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tahun 2021 yang akan kita masuki nanti. Percayalah, itu tahun penuh dengan janji Tuhan. Tuhan akan nyatakan janjinya kepada kita di tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita yakin dengan hal itu, maka Tuhan akan nyatakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap terus percaya dan tetap terus bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di dalam sorga.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami dapat lagi memasuki di tahun yang baru lagi ya Tuhan. Kami tahu semua karena Tuhan yang sudah menolong kami Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kami. Tuhan yang sudah memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah pembela kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, sore hari ini Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan, selalu berikan kepada jemaat kekuatan. Berikan kepada mereka semua pengharapan baru ya Tuhan. Untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan. Menantikan janji-janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Peliharalah mereka ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan kepada mereka. Lindungilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Hindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Hindarkan dari segala virus-virus penyakit ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Tuhan lalukan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, kami bersyukur buat persekutuan kami yang indah ini. Kami sangat berterima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang tahun yang baru nanti Tuhan. Tuhan, hamba berdoa. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang, selalu mengangkat kami ya Tuhan. Selalu menaungi kami semua ya Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Sepanjang tahun 2021 kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Kami ada di dalam naungan Tuhan. Tuhan selalu menopang kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.